نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puja sareng puji ka Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah dina Isa orang masih dipaparin nikmat ku Allah, nikmat anu istimewa nyaeta nikmat iman sareng nikmat Islam, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat sehat. Alhamdulillah dengan sehat itu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibullah Habibuna Nabiullah Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sadayana, para bapak, para ibu anu beribadah sedaya hormat sareng dimuliakeun Allah. Seperti biasa sadaya dikawitan mangga aoskeun istighfar satus jihad anu dikawitan ku awas sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal la ilaha illa anta wahdani wa na'udzu wa ala ahdika wa rabbika wassalatu wa bika min syarri ma sana'tu wa laka min ni'matika alayya wa laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai kajian kita kirim Fatihah untuk Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ajma'in. Al-Fatihah. Selanjutnya kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita, pertama guru saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui Kiai Ahmad Basri yang ada melalui Imam Al-Ghaibi bin Haji Hasan Arab terbaca, melalui Ahmad Syatibi, Muhammad Abdul, melalui juga Garasan udah melalui terus Syekhul Amalillah Kalam Madura, melalui Syekhul Nawawi Al-Fatihah. Selanjutnya kita kirim Fatihah untuk pengarang kitab. Semoga yang bersama.
ini kita memasuki hari ketiga di bulan Muharram 1447 Hijriah. Oleh karenanya, spesial hari ini kita akan membahas esensi daripada hijrah. Tetapi Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, hari ini materinya sedikit agak berat. Tahun kemarin alhamdulillah kita sudah bahas dari hijrah dari segi fisiknya. Hijrah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah. Ternyata peristiwa-peristiwa sebelumnya sangat dahsyat. Hijrah yang dilakukan Nabi tidak hanya ke Madinah. Di awal-awal Nabi menyuruh para sahabatnya pergi ke Habasyi, kemudian pernah pergi ke Thaif. Semuanya itu tidak berhasil dalam arti penduduknya yang di sana menolak. Sehingga alhamdulillah di percobaan hijrah yang keempatnya Nabi bisa hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu sudah kita bahas tahun kemarin, gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat, masih ilmu. Hilang dari desawi ya mungkin kurang buka gitu ya. Tetapi hari ini kita coba untuk bahas dari esensi, dari segi hakikatnya itu hijrah, begitu. Bapak Ibu semuanya, puntennya mungkin pamedina penyampaiannya sedikit kurang dimengerti, sedikit agak berat, tetapi kadang-kadang ini perlu untuk dibacakan, kadang-kadang perlu ini untuk dibahas, gitu ya, kadang-kadang begitu. Nah, saya ambil dari perkataan seorang Syekh Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam. Wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ah yatazawwajaha fa hijratuhu ila hajaru ilaihi. Yang artinya begini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka sebetulnya dia hijrahnya karena Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang berhijrah kepada dunia yang diimpi-impikannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan sasarannya. Nah, ini kita coba bahas. Walaupun agak sedikit berat, tapi kita coba pelan-pelan. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, dari sini saja kita bedah. Hijrah kepada Allah. Pertanyaannya, kalau hijrah itu berpindah, kita berpindah menuju Allah kepada Allah. Pertanyaan dasarnya, emangnya Allah bertempat? Apakah Allah bertempat? Kita hijrah kepada Allah seolah-olah Allah itu bertempat. Nah, dari sini saja kita perlu memahami itu. Gitu ya. Abul Hasan Al-Ash'ari dari segi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak butuh tempat, tidak butuh ruang dan waktu. Allah tidak di arasy, Allah tidak duduk di kursi.
Artinya apa? Ketika kita hijrah kepada Allah, tidak ada tempat. Berarti yang dimaksud di sini bukan fisik. Itu maksudnya. Tentang saat pelan-pelan ini. Berarti yang dimaksud di sini hijrah kepada Allah bukan dari fisik. Yang fisiknya sudah kita bahas kalau yang tahu. Jadi apa maksudnya? Al-hijratu minal madiyah ila ruhaniyah. Hijrah dari keadaan fisik kepada ruhani. Maksudnya apa, Pak Ustaz? Hijrah dari fisik ke ruhani. Hijrah dari alam ke Rabbul Alam, Rabbul Alamin yang menciptakan. Apa itu alam? Ma huwa siwallah, selain Allah itu alam. Jadi kalau hijrahnya kepada Allah, ini dari segi ini, dari segi ini, itu belum hijrah. Hijrahnya dimaksud dari alam kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Alamin itu alam semesta, artinya itu jamak. Mufradnya itu adalah alam. Kita membayangkan alam itu alam semesta gitu. Pada ketika kita bilang alam, itu tubuh kita juga alam. Sehingga ketika kita menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, itu terjemahannya. Tapi dalam terjemah bebasnya, terima kasih ya Allah. Jadi kita tidak terlalu membayangkan alam semesta, pikirkan diri kita sendiri. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menumbuhkan rambut di atas, kemudian bulu hidung. Engkau yang telah menumbuhkan dan Engkau yang mematikan. Coba bayangkan kalau bulu hidung Allah cuma menumbuhkan, panjang. Jadi setiap detik Allah itu dalam alam tubuh kita itu tanda kutip sibuk. Yuhyi wa yumiit, artinya menghidupkan dan mematikan. Sel-sel kita setiap detiknya ada yang tumbuh hidup, ada yang mati. Jadi dengan demikian ketika kita menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, bergetar kita bergetar boro-boro. Gitu. Itu esensi. Jadinya makan pelan-pelan gitu, takut salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu esensi dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Beliau lahir sekitar 600 Hijriah. Itu hampir sama dengan yang kita bahas minggu kemarin, kitab Al-Qurtubi gitu ya, Imam Al-Qurtubi itu sejaman sekitar 600 Hijriah. Itu Imam Ibnu Athaillah mengartikan hijrah dari fisik ke ruhani, hijrah dari alam ke pencipta alam, hijrah dari pahala menuju yang punya pahala. Nah ini betul gitu. Ini mah dari sisi yang lain kita melihatnya, ya kita naikkan sedikit. Kita mengejar pahala, ya, tapi hijrah naik lagi, kita menuju bukan pahalanya, tapi yang memberi pahala. Ya kan, perspektifnya udah
sedikit naik gitu. Yang asalnya kita mencari surga, tujuannya surga, secara hijrah, setelah hijrah kita menuju yang punya surga. Dulu kita bersolawat. Kenapa kita bersolawat? Oh, dengan solawat kita bakal banyak harta. Dengan solawat kita akan punya kekayaan. Amalkan solawatnya beribu-ribu gitu. Yang asalnya kita bersolawat hanya untuk dunia, kita berhijrah, bersolawat ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik spiritualitas. Kita ingat, saya sering menyampaikan dulu ada unta yang mendekati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meminta kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada unta, wahai unta, apa yang kau inginkan? Kata unta, wahai Nabiullah, aku ini lapar, ingin makan. Ini unta bersolawat ingin makan. Kemudian ada pohon-pohon bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada pohon, wahai pohon, apa yang kau inginkan? Kata pohon, aku ingin masuk surga. Itu sholawat unta dan sholawat pohon. Pertanyaannya, bagaimana dengan sholawat kita? Gitu. Kalau kita bersolawat ingin mobil, ingin sholawat, ingin harta yang banyak, ingin cepat lunas utang, boleh, tidak masalah. Tetapi levelnya masih sama unta. Kenapa? Karena unta ingin makan fisiknya. Kalau umpamanya kita bersolawat ingin apa? Ingin masuk surga, naik spiritualitas. Seperti pohon yang bersolawat ingin masuk surga. Boleh. Naikkan lagi spiritualitas kitanya. Kita berbeda dengan unta, kita berbeda dengan pohon. Naik spiritualitasnya, kita bersolawat ingin bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kalau masih ada, kita masih mengharap pahala, kita masih mengharap surga? Tidak apa-apa, tidak masalah. Kenapa? Karena itu adalah fasenya di awal-awal Nabi pun seperti itu. Di awal-awal pendekatan seperti itu, ada surga, ada neraka. Begitu ya. Tapi pertanyaannya bagi kita, mau sampai kapan? Mau sampai kapan naik spiritualitas kita? Begitu. Ya. Intinya dari itu semua, Bapak Ibu semuanya, kita beribadah kepada Allah hanya karena Allah. Makanya tadi Imam Abu Hurairah mengatakan, barang siapa hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Bentar, kantos itu bentar, pilih. Nah, jadi intinya ketika kita beribadah, bukan ibadah transaksi, bukan ibadah transaksional. Artinya apa? Transaksi pahala, transaksi surga, begitu. Bukan transaksi. Makanya ada ulama sufi yang mengatakan, jikalau surga dan neraka tidak pernah
pernah ada, akankah kau tetap sujud kepadanya? Begitu, gitu ya. Ini punten kita bicara dari perspektif lain, karena kita bicara hijrah secara fisik sudah kita bahas tahun lalu. Nanti tahun sekarang kita bahas ini, tahun depan kita bahas lagi secara fisiknya seperti apa. Kalau demikian Bapak Ibu semuanya, apakah masih ada yang akan melaksanakan sholat duha kalau tidak ada keterangan sholat duha bisa mendatangkan rezeki? Gitu. Kita sholat duha itu karena ada keterangan apa? Keterangan bahwa dengan sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat mengalir rezeki. Ini gitu ya. Apakah kita masih bisa berzikir, masih mau berzikir subuh sampai terbit matahari? Karena dengan demikian kita berzikir setelah sholat subuh sampai terbit, itu pahalanya seperti haji dan umrah. Apakah masih ada yang mau kalau tidak ada keterangan seperti itu? Bahkan Bapak Ibu saya dengar ini dari ulama Nusantara, ini selalu saya ikuti. Gus Bahar mengatakan demikian, kalau engkau melaksanakan malam-malam sholat tahajud karena menginginkan sesuatu kepada Allah, berdoa minta sesuatu kepada Allah, kata Gus Bahar, mendingan tidur saja. Ini kalau umpamanya orang yang gak ngerti langsung bilang Gus Bahar sesat. Kalau yang tidak paham gitu. Ternyata Bapak Ibu semuanya, sholat tahajud begitu, ini adalah sholatnya arifin, sholatnya orang-orang yang arif. Apa itu arif? Ayah si arif kalau itu kami. Apa itu arif? Arif itu dari kata arafah, mengenal. Arifin orang-orang yang kenal dengan siapa? Kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suka ingat kalau suka Arafah itu suka kita ingat Syekh gitu ya. Mana Arafah nafsahu faqad Arafah ingat Syekh. Gitu ya. Orang yang ternyata tahajud itu Bapak Ibu semuanya, esensinya orang-orang yang arif melakukannya bukan meminta, tetapi tahajud itu adalah esensinya bersyukur, berterima kasih. Makanya tahajud urang lain keur kadempet hutang disukan kudu lunas, tahajud kumaha itu teh naon tasawuf gitu. Tasawuf sok sementara sekalian daripada orang belum patah balik ke tubuh gitu. Tetapi intinya, esensinya sebetulnya tahajud itu adalah sholatnya arifin. Makanya Gus Bahar mengatakan itu, daripada kita sholat tahajud berminta-minta begitu, lebih baik tidur. Kenapa tidur? Karena tidur itu menikmati, bersyukur karena Allah telah memberikan tidur. Masya Allah ya. Ini perspektif yang berbeda. Punten. Ya Allah ya Rabbi. Oleh karenanya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit naikkan spiritualitas kita. Tapi ini tidak akan tiap minggu gitu ya. Tidak akan tiap minggu. Kita kali-kali saja, ya kali-kali saja kita bahas. Nah, inilah awal-awal pendekatan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal.
gitu ya. Di awal-awal ada surga, ada neraka, itu seperti itu, gitu ya, seperti itu. Nah, oleh karenanya, ketika kita beribadah bukan karena transaksi, maka masuklah dengan yang dikatakan, sering kita katakan begini, ilahi anta maksudi waridoha matlubi. Masuk ini yang sering kita bahas, yang sering kita bacakan. Selama ini kan nggak ngerti, nggak tahu ilahi anta maksudi waridoha matlubi gitu ya. Intinya ini, hijrah kita yang dari fisik kepada rohani. Jangan seperti anak kecil. Anak kecil diiming-imingi gitu ya. So, lakukan ya, nanti dikasih mainan. Lakukan ini, nanti dikasih ini. Awas, jangan itu, nanti begini. Itu anak kecil. Nah, di awal-awal tidak masalah seperti itu. Tapi mau sampai kapan? Jangan seperti kita berdagang, bertransaksi, dan beribadah, gitu ya. Kita beribadah hanya karena Allah, gitu. Apakah ini karena kita dididik untuk tidak tulus dalam mencintai, atau seperti apa? Kita ini dalam mencintai seperti sepasang suami istri, mencintai apa adanya, begitu. Bukan mencintai ada apanya, tapi mencintai apa adanya. Dan ini kecintaan kita kepada istri atau kecintaan kita kepada suami ini sebetulnya adalah nur sifat jamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin memperlihatkan kepada kita indahnya Allah seperti itu. Makanya kalau kita ngobrol sama istri, apalagi pas awal-awal nikah, ngobrol berdua 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak terasa perasaan baru semenit. Begitu. Ya, pas awal-awal seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau umpamanya sudah cintanya karena Allah sampai sekarang pun begitu. Gitu ya, ingin selalu bertemu dengan istri dan kekasih kita. Asyik ketika kita ngobrol, bercanda dengan istri kita, nyaman dengan istri kita, begitupun sama istri kita nyaman dengan kita. Apalagi dompet kita nyaman, bakal lebih nyaman, balas bunga. Jadi nyaman segalanya, gitu ya, nyaman begitu. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita berdua dengan istri, pasti awal-awal nikah dicubit sama istri, sakit rasanya, tapi nikmat rasanya, betul tidak? Ongkong nyeri tapi kayak deui dicubit. Seperti itu. Inilah orang-orang yang sudah naik spiritualitas. Ketika kita hidup adem-adem saja, kita ingin dicubit tanda kutip oleh yang Maha menciptakan kita, seperti cubitan seorang istri yang cantik pada kita. Tetapi kita tidak paham dengan itu. Ketika sedikit Allah mencubit kepada kita, wah, serasa dunia hancur. Itu maksudnya. Kalau kita sudah mencintai Allah, ketika Allah memberikan sedikit cubitan cobaan kepada kita, kalau kita sudah cinta kepada Allah, itu nikmatnya terasa. Makanya orang-orang zaman dulu, Bapak Ibu, orang-orang arif billah itu kalau sudah seperti itu memohon kepada Allah, ya Allah, cubitlah.
Jangan lakukan itu. Segalanya pas dilakukan hancur dunia gitu ya. Kan kita sekarang kita bicara itu umpamanya dia sedang dia harus lanjut. Kalau saya ambil cengeng surat di Pak RT, tamu 7 kedatangan kerja bakti gitu, malam ini ya cerita gitu. Nah, sedikit saja apa yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Dari. Beliau mengatakan begini, jikalau aku disuruh memilih antara sholat 2 rakaat dengan surga Firdaus, aku lebih memilih sholat 2 rakaat. Ini kata Imam Abu Sulaiman tadi. Sekali lagi, kalau aku disuruh memilih sholat 2 rakaat dengan surga Firdaus, aku lebih memilih sholat 2 rakaat. Tolong coba-coba kan. Kenapa? Karena surga itu ada yang punya surga. Sholat 2 rakaat itu ada sarana bertemunya yang punya surga. Begitu. Yang sudah merasakan itu. Jadi sholatnya itu nikmat. Malah kabur-buru, orang berbeda. Allahu Akbar, macam-macam. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah para sekalian, mudah-mudahan aya manfaatna kangge urang sadayana. Hapunten ieu pilih ada kata-kata yang kurang pas, kata-kata yang kurang berkenan, itu murni dari kesalahan saya dalam mengatakannya, dalam menyampaikannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kita bahas nanti lagi gitu ya, pelan-pelan, tidak akan tiap minggu. Kadang kita akan buka dari segi fikihnya, kita buka dari sejarah-sejarahnya, sirahnya. Tapi kadang-kadang kita perlu menaikkan spiritualitas kita dengan ilmu-ilmu seperti ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya sebelum ditutup seperti biasa kita doakan zikir hasbi rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi rabbi Alhamdulillahirabbil
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اشرح بالصلاه عليه صدورنا ويسر بها امورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا وقض بها ديوننا واصلح بها اموالنا وبلغ بها اموالنا وتقبل بها توبتنا وانصر بها حجتنا وانس بها وشفا وارحم بها قربتنا وطهر بها السنتنا واشف بها مرضانا وارفع بها درجاتنا في الدنيا والاخره واجعلها نورا بيننا وبيننا ومن خلفنا ومن تحتنا وفوقنا وحياتنا وموتنا وفي قبورنا وعشيرتنا يوم القيامه على رؤوسنا وسقر بها موازين حسناتنا واضل بركاتنا علينا تمام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن امنون ولا تفرق بيننا وبين وحده مدخله وتؤينا الى جواره الكريم الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اولئك رفيقا. اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من شر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم. اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وبصفاتك التي القرآن الكريم أرجينا بك المنتظر محمد صلى الله عليه وسلم وبالأعمال الصالحة حسن مقاصدنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة أم القرآن. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. Diberi pada sedikit dan sedikit baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.